Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Yunisa dengan NPM 2021020210. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi UAS, yaitu yang pertama Toharoh, yang kedua Tayamum, yang ketiga Zakat, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Toharoh. Toharoh dilihat dari segi bahasa artinya bersih atau suci. Dilihat dari segi istilah bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda yang terbawa di badan. Dilihat dari segi sisi pembagian, toharoh dibagi menjadi 2, yaitu toharoh zohir dan toharoh batin. Yang pertama toharoh zohir, yang dibersihkan adalah jasad atau tubuh dari hadas dan najis. Hadas kecil disucikan dengan berwudu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi. Yang kedua toharoh batin, yang dibersihkan adalah qalbunya atau hatinya. Tidak cukup beribadah kepada Allah hanya mengandalkan suci zohir, tapi harus mengupayakan bersih batinnya. Adapun alat-alat yang digunakan untuk toharoh adalah yang pertama adalah air. Dari segi pembagiannya ada 7 macam-macam air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, air embun. Dari segi pengelompokannya air dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak, air musammas, air mustakmal, dan air mutanajis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang sudah pernah digunakan seperti air bekas wudhu ditampung kembali. Air tersebut bersih tetapi tidak mensucikan. Yang kedua, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh memakainya. Air yang tidak pernah dipakai sama sekali dan air yang tidak tercampur dengan sesuatu. Yang ketiga, air musammas. Air musammas adalah air yang suci juga mensucikan. Disebut musammas karena berasal dari kata samsun, yaitu matahari. Jadi musammas adalah air yang terkena matahari. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang tercampur dengan benda najis. Hukumnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kedua adalah tayamum. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum memiliki persyaratan dan tata cara tersendiri. Salah satunya, syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Normalnya, hal itu bisa terwujud dengan berwudu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah." Syarat-syarat tayamum adalah: yang pertama, ketiadaan air secara kasat mata dan syara. Secara kasat mata misalnya seperti dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syara adalah air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk berwudu. Yang kedua adalah jauhnya tempat untuk memperoleh air, yang diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Yang ketiga adalah sulitnya menggunakan air secara kasat mata. Air memang dekat, namun tidak bisa dijangkau karena beberapa hal, misalnya adanya musuh
binatang buas di penjara, dan lainnya. Secara syarak, contohnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, ataupun karena takut lama sembuhnya. Yang keempat adalah kondisi sangat dingin jika menggunakan air karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Tata cara tayamum yaitu yang pertama, siapkan tanah berdebu yang bersih. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari dengan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin pada jari, dapat dilepaskan sementara. Yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang keenam, usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu, balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan, kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Yang kedelapan, pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Terakhir adalah zakat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah, zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat disajikan adalah zakat berupa beras. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, dan masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Perhitungan zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah per orang sama dengan 3,5 liter kali harga beras per liter. Contoh, harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari harganya 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang sama dengan 2,5 kilogram kali harga beras per kilogram. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal sama dengan 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal sama dengan 85 kali harga emas
pasaran per gram. Contoh, Umi mempunyai tabungan Rp 100 juta, deposit 200 juta, rumah keduanya yang dikontrakkan senilai 500 juta, dan emas perak senilai 200 juta. Total harta yang dimiliki 1 miliar. Semua harta harus dimiliki sejak 1 tahun lalu. Misal harga 1 gram emas sebesar 600.000, maka batas nisab zakat mal 85 kali 600.000 sama dengan 51 juta. Karena harta Umi lebih dari nisab, maka ia harus membayar zakat mal sebesar 1 miliar kali 2,5% sama dengan 25 juta per tahunnya. Yang ketiga, zakat penghasilan. Untuk mengetahui zakat penghasilan, kurangi total pendapatan dengan utang, lalu hasilnya dikali 2,5% nisab zakat penghasilan adalah 520 kali harga makanan pokok. Penerima zakat yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam garimin, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.